Selamat pagi teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali ya. Hari ini dalam kuliah virtual kita yang mungkin ya, pertemuan ini adalah pertemuan yang terakhir. Jadi sudah pada minggu ke 16. Jadi kemungkinan minggu depan itu kita memasuki hari atau minggu-minggu tenang sebelum kita memasuki ujian akhir semester pada kuliah teknologi komputer. Nah, sebelumnya saya mohon maaf, hari ini live streaming saya majukan ya 1 jam, karena dari awal perkuliahan kita saya sudah menyampaikan bahwa untuk hari Selasa saya ada suatu kepentingan atau jam bentrok, di mana untuk perkuliahan hari Selasa kemungkinan saya ajukan, atau kemungkinan saya undur, atau bahkan saya mohon maaf sekali tidak bisa memberikan materi. Tapi walaupun tidak bisa memberikan materi secara live, tetapi saya tetap mengusahakan bahwa materi itu akan saya sampaikan melalui record perkuliahan. Jadi tetap teman-teman akan memperoleh dan mendapatkan materi sesuai dengan target yang telah kita sepakati di awal-awal perkuliahan. Jadi sebelumnya saya mohon maaf, beribu-ribu maaf, karena mungkin selama perkuliahan kita selama ini dari pihak teman-teman semua merasa kurang nyaman, atau bahkan merasa materinya kurang begitu mendalam, atau bahkan dari sudut pandang mahasiswa penyampaian materinya saya kurang begitu bagus. Saya sebagai manusia biasa tentunya tidak lepas dari namanya salah, tidak lepas dari namanya lupa. Sekali lagi saya ucapkan atau saya memohon maaf kepada teman-teman semua. Kebetulan untuk hari ini materi kita tentang video graphic adapter, atau biasanya itu di kalangan atau di masyarakat awam itu kita kenal dengan namanya VGA. Jadi VGA itu singkatan dari video graphic adapter. Kalau kita membahas tentang video graphic adapter, tentunya kita tidak boleh lupa dengan perkembangan memori yang pernah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu. Jadi memori itu mendasari atau ikut andil ya, persentasenya bahkan bisa dikatakan besar dalam perkembangan video graphic adapter. Sebelum kita lanjutkan slide ke berikutnya, perlu saya ingatkan kembali bahwa presensi dari teman-teman ya, itu harus melalui sistem siakat.stekom.ac.id. Kemudian mungkin dari beberapa teman-teman ada yang ikut kuliahnya terlambat, ada yang tidak bisa mengikuti streaming. Nah, untuk video pembelajaran atau perkuliahan virtual kita bisa diputar kembali kapanpun dan dimanapun. Jadi teman-teman jangan khawatir, jangan lantas tertekan
jangan lantas pusing ya kan, apalagi ketika saya memberikan perkuliahan live streaming ini bentrok ya. Itu nggak masalah karena video saya bisa diputar kapanpun dan dimanapun, sehingga teman-teman bisa menyaksikan kembali video-video virtual kuliah online kita kan, pada sesi-sesi yang mungkin Anda harapkan atau teman-teman kurang begitu paham, bisa diputar ulang kembali ya. Adapun untuk presensinya bisa dilakukan sampai dengan tengah malam nanti. Jadi teman-teman mempunyai kesempatan untuk presensi sampai dengan tengah malam, jam 11 pukul 11 lebih sekian itu ya. Intinya sebelum jam 12 teman-teman masih bisa melakukan presensi, sehingga dengan memutar video saya kapanpun dan dimanapun, presensi teman-teman tetap akan ada kesempatan sampai dengan tengah malam nanti. Baik, kita kembali ke materi kita hari ini, yaitu tentang video graphic adapter. Pada beberapa kesempatan atau beberapa tulisan mungkin ada yang menuliskan video graphic array. Jadi ada yang menulis video graphic array, tapi lebih tepatnya ya, saya cocoknya itu dengan video graphic adapter. Nah, sebetulnya itu apa toh? Sebetulnya adalah sebuah standar tampilan komputer. Jadi perlu digarisbawahi ya. Saya kasih warna oranye ya kan. Perlu digarisbawahi dengan tampilan oranye bahwa VGA itu adalah sebuah standar tampilan, gaya menampilkan pola ke dalam tampilan komputer. Bentuknya adalah analog ya, yang dipasarkan pertama kali itu oleh IBM. Jadi VGA itu pertama kali itu dipasarkan oleh IBM. Nah, ini memasarkannya kapan? Pada tahun 1987, sama ketika IBM mengembangkan RAM. Ya, ingat waktunya ya. Sama dengan IBM mengembangkan RAM. Walaupun ya, standar VGA sudah tidak lagi digunakan karena sudah diganti oleh standar yang lebih baru, tetapi ya kan, VGA masih diimplementasikan pada paket PC. Jadi pada paket PC itu VGA masih digunakan. Jadi VGA itu sebuah standar ya, yang diikuti oleh kebanyakan vendor atau pembuat atau oleh pabrik yang membuat kartu grafis atau VGA card ya, standarnya seperti itu. Nah, VGA itu bisa Anda lihat ya, itu yang VGA model lama, bisa Anda lihat di situ ada papan utamanya, warnanya kebanyakan hijau, tapi ada beberapa yang warnanya biru. Terus kemudian ada chipsetnya ya, di situ kalau di motherboard itu seperti BIOS-nya itu ya. Terus kemudian ada IC untuk memorinya, yang kotak-kotak kecil itu ya, itu IC untuk memori. Jadi gambarnya bisa Anda lihat. Terus kemudian ada pin konektornya atau kaki-kakinya ya kan. Lead-nya itu lead, ada yang menyebut lead, ada yang menyebut pin konektor ya kan. Serahlah itu namanya, yang jelas yang menghubungkan antara komponen VGA dengan motherboard gitu ya, itu pinnya itu ya, bisa Anda lihat. Nah, fungsi dari VGA card atau kartu VGA tadi yang seperti gambar saya terangkan tadi sering disebut dengan graphic card ya. Jadi nanti ada yang menyebut VGA card, ada yang menyebut graphic card ya kan, ada yang menyebut video card ya. Ini sama ini, jadi graphic card, VGA card, video card itu artinya sama, yaitu dia berfungsi mengubah
atau menerjemahkan, ya, menerjemahkan sinyal digital ya dari komputer menjadi sebuah tampilan grafis. Jadi sebetulnya itu yang Anda lihat dalam bentuk grafis itu adalah merupakan sinyal digital yang sudah diolah oleh VGA CAD ini, sehingga kita mampu melihat sebuah grafis. Entah itu grafisnya berbentuk gambar, entah itu grafisnya berbentuk teks, ya, entah grafisnya itu berbentuk video. Itu intinya tampilan itu tadinya adalah merupakan sinyal digital, kemudian bisa kita saksikan dengan mata karena sudah diterjemahkan oleh komputer. Jadi yang fungsi dari VGA ini adalah menerjemahkan instruksi komputer tadi yang tadinya berupa sinyal digital kemudian bisa ditampilkan secara grafis. Nah, jenis-jenis memori dari VGA ini hampir mirip ya dengan memori yang ada di RAM ya, dari DRAM, EDORAM, VRAM, SGRAM, Rambus ya, terus kemudian VGA ISA, VGA EISA, VGA PCI, VGA AGP, dan VGA PCI Express. Ya, perkembangannya seperti kalau sekarang kebanyakan sudah VGA PCI Express. Ya, memorinya sudah bergiga-giga. Ya. Jadi ada yang 8 GB, ada yang 16 GB, ada yang 4 GB ya. Nah, sekarang kalau dulu mega ya kan. Ini yang dynamic RAM-nya ya kan. Jadi VGA yang masih menggunakan memori DRAM itu kecepatannya adalah 80 nanosecond ya. Atau dia turun-turunnya itu ada di 70 nanosecond ya. Ada juga multiple dynamic RAM. Dia menggunakan DRAM berjenjang atau berlapis ya. Jadi DRAM-nya itu disusun berlapis, sehingga dia berkekuatan 8 bit, 16 bit maupun 32 bit. Jadi lebar datanya itu bisa mencapai 32 bit untuk yang multiple dynamic RAM. Kalau yang EDORAM itu adalah VGA dengan kecepatan 60 nanosecond, lebih rendah ya kan? Nanosecond itu kan lebih tinggi dari mikro ya, lebih tinggi dari apa ya itu kilo. Nah, itu ya, itu nano itu sudah nanosecond, berarti kecepatannya sudah tinggi. Walaupun tinggi ini dibanding yang tadi masih lebih rendah ya. Jadi untuk yang penggunaan EDORAM ini ya kan ditemui pada kartu grafik dengan 64 bit ya. Terus kemudian VRAM ya, VRAM itu kecepatannya 20 sampai dengan 10 nanosecond ya. Ini dia harganya lebih mahal dibandingkan dengan DRAM maupun VRAM. Nah. Kemudian yang SGRAM ya, Synchronous Graphic RAM ya, itu berkecepatan kurang dari 10 nanosecond ya. Terus kemudian ini yang Rambus ya, Rambus. Kenapa Rambus? Rambus itu nama orang ya. Jadi yang mengembangkan memori itu ada Rambus ya. Kalau kita melihat perkembangan dari memori yang seperti saya terangkan kemarin-kemarin itu Rambus. Nah, ini juga mengilhami pemakaian dari sebuah VGA. Jadi Rambus ini biasanya itu digunakan ya, VGA-nya ya, VGA yang idenya Rambus ini digunakan pada mesin-mesin game ya, Nintendo ya kan, Sega dan lain sebagainya ya.
Itu biasanya VGA-nya menggunakan Rambus. Terus kemudian pada Pentium 386 dan 486 dulu itu kecenderungan menggunakan VGA versi ISA, jadi Industri Standar Arsitektur. Jadi VGA-nya versinya ISA. Nah, dia bersistem I/O-nya adalah 8 bit sampai dengan 16 bit. Ini VGA versi ISA. Ini ada di 386 dan 486 dulu. Walaupun ada yang masih di Pentium 1, 2 itu masih ada beberapa, tapi yang di Pentium 1, 2, 3 kesini rata-rata sudah menggunakan yang versi VCI. Ini yang versi EISA ya. Jadi EISA itu Extended Industry Standard Arsitektur, busnya itu lebih gede. Kalau tadi kan 8 sampai 16. Kalau EISA itu mampu mencapai 32 bit. Ya, itu EISA. Terus kemudian dikembangkan menjadi VGA PCI yang sekarang digunakan. Ya. Untuk PCI sekarang masih ada beberapa PC yang menggunakan PCI. Walaupun sudah ada yang PCI Express, tapi yang PCI ini masih ada beberapa yang menggunakan. Ini sudah bisa mentransfer data melalui lebar data 32 bit sampai dengan 64 bit. Ya, jadi lebar datanya ini sudah bertambah. Terus kemudian itu adalah AGP, ya kan? Pada VGA AGP ini jenis kartu VGA modelnya akan ditancapkan pada slot ekspansi, ya kan? Yaitu Accelerated Graphic Port, ya. Dimana pada Accelerated Graphic Port ini busnya, lebar datanya loh ya, ini sudah mencapai 128 bit. Bahkan ada beberapa port yang mensupport 256 bit untuk sistem I/O-nya ini. Jadi semakin cepat ya. Jadi menggunakan AGP itu lebih cepat daripada menggunakan PCI. Ya, karena PCI tadi ada di 16 sampai dengan 32 sampai 64 bit. Tapi kalau AGP ini sudah 128 bit. Bahkan ada beberapa yang sampai 256 bit. Terus kemudian setelah kita tahu ada port AGP, ini yang sering kita gunakan sekarang. VGA sekarang rata-rata ada di kartu VGA berjenis PCI Express. Jadi model slotnya itu nanti dimasukkan atau ditancapkan pada slot ekspansi PCI Express. Ya, PCI Express itu singkatan dari Peripheral Component Interconnect Express, jadi lebih cepat. Ya. Kecepatan transfer data di sini sudah mencapai 32 GB per detik. Nah, tadi ya sudah cepat ya. Jadi ini transfernya sudah mencapai 32 GB per detik. Apalagi sekarang ya, daya kapasitas dari VGA ini ya kan, untuk RAM memorinya sekarang gede-gede ya kan. Jadi semakin gede VGA-nya, semakin cepat pula sistem transfer datanya. Jadi port VGA untuk tampilan sampai saat ini masih digunakan. Ya. Jadi untuk konektornya nanti ketika VGA ini dihubungkan, itu dia menggunakan konektor DE15 dengan jumlah pin 15. Ya, kalau yang kemarin parallel port dan serial port, kalau serial port itu menggunakan 9 pin atau kita kenal dengan DB9. Sedangkan untuk parallel port itu menggunakan 25 pin, kita kenal dengan istilah DB25.
Kalau VGA ini menggunakan 15 pin, kita kenal dengan namanya DE15. Bentuknya atau modelnya bisa dilihat itu ya, rata-rata warnanya biru. Nanti ada pinnya atau ada yang versi male atau female ya. Kalau male itu berarti nanti ada lubang sejumlah 15. Nah, kalau female itu ada lubangnya 15. Kalau male nanti ada pin atau kaki-kakinya itu jumlahnya 15 ya. Biasanya itu yang female itu yang tertaruh pada laptop atau komputer. Nanti yang male itu nanti akan terhubung ke monitor atau proyektor. Itu bisa dilihat pada gambar di bawah itu. Nah, fungsi dari port VGA itu sendiri adalah untuk mentransmisikan data grafik. Fungsi port VGA mentransmisikan data grafik. Fungsi port yang di DE15 tadi itu ya, itu adalah mentransmisikan data grafik ya, dari komputer menuju display output ya, bisa ke monitor, bisa ke proyektor, bisa ke LCD ya kan, terserah dari tampilannya nanti menggunakan media apa. Nah, dari sini ya kan bisa kita ketahui bahwa sistem kerja dari konektor fungsi port VGA adalah analog, sehingga sampai kapanpun ya, VGA tidak dapat mentransmisikan sinyal suara. Ingat, VGA sampai kapanpun tidak akan bisa mentransmisikan sinyal suara karena sistem kerjanya adalah analog. Nah, untuk mentransmisikan sinyal suara seperti apa, Pak? Nah, kebetulan kalau kita menggunakan komputer atau laptop itu ada port HDMI. Nah, ketika saya menggunakan port HDMI, kenapa di layar tampilan itu muncul gambar juga bisa mentransmisikan sekaligus suara? Ya, karena HDMI bekerja dengan menggunakan sinyal digital. Sehingga kalau mau mengkonversi dari HDMI ke VGA membutuhkan satu alat yang namanya konverter. Kalau yang tadinya dari komputer kita VGA keluar mau kita koneksikan dengan menggunakan HDMI, maka menggunakan konverter namanya ADC, analog to digital ya. Kalau keluaran kita menggunakan HDMI yang kebetulan akan diterima oleh VGA, maka akan menggunakan konverter yang namanya digital to analog. Paham ya? Jadi kalau kita membeli konverter itu kabel, hanya kabel ya, yang satu ujungnya VGA, yang satu ujungnya HDMI, kita pasang sampai kapanpun tidak akan bisa. Jangan tertipu ya kan? Ketika Anda membeli konverter berupa kabel yang ujungnya satu VGA, yang satu ujungnya HDMI, sampai kapanpun tidak akan pernah bisa. Kenapa? Karena sistem kerjanya antara HDMI dan VGA berbeda. Kalau mau menghubungkan seperti itu berarti harus butuh satu alat yang disebut konverter. Baik sistemnya adalah analog to digital maupun digital to analog, tergantung kebutuhan kita. Itu ya yang saya sampaikan untuk hari ini. Mungkin selama saya mengajar dari awal sampai dengan hari ini kan sebagai pertemuan terakhir, karena minggu depan kita sudah mulai masuk ke minggu tenang, dan minggu depannya lagi kemungkinan kita akan evaluasi akhir. Sehingga selama saya mengajar kuliah, selama saya menyampaikan materi, jika ada kekurangan, jika ada khilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Mungkin ya kan, karena saya
manusia biasa, kemampuan saya yang mungkin kurang begitu luas, wawasan saya yang kurang begitu banyak, sehingga apa yang saya sampaikan hanya berupa kulit-kulitnya saja. Nah, silakan nanti teman-teman semua melengkapi, ya, menambah wawasan dari apa yang saya sampaikan dari sumber-sumber lain yang dapat dipercaya. Untuk hari ini saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih, selamat pagi.